Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Trigrahita dari Agribisnis Pangan semester 6 dengan mata kuliah Ekonometrika. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil output dari SPSS yang berjudul Analisis Fungsi Produksi Usaha Tani Biji Merah Getas di Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Disusun oleh Nadia Nurul Akmala dan disajikan ulang oleh saya. Yang pertama yaitu latar belakang. Di sini pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi. Di Indonesia juga tanaman jambu biji ini dapat tumbuh baik di sekitar daratan rendah maupun tinggi. Biasanya orang-orang ini menanam jambu biji ini di sekitar halaman dan ladang-ladang dengan ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut. Penggunaan jambu biji ini biasanya sebagai bahan dasar pembuatan minuman instan dan semakin meningkatnya dalam beberapa tahun terakhir ini. Landasan teori yang saya pakai yang pertama yaitu fungsi produksi Cobb-Douglas, di mana suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua variabel atau lebih, di mana Y ini sebagai variabel dependen yang X sebagai variabel independen. Seperti ini cara mencarinya, Y sama dengan A, X1, B1, X2, B2, dan seterusnya hingga variabel selesai. Di mana Y ini sebagai variabel yang dijelaskan, X sebagai variabel yang menjelaskan, AB sebagai besaran yang akan diduga, dan E kesalahan atau error. Faktor-faktor produksi dalam usaha tani yang saya pakai, yang pertama luas lahan. Ini seharusnya jumlah tanaman, di sini umur tanaman. Selanjutnya pupuk kandang, pupuk N, pupuk P, pupuk K, pestisida, dan tenaga kerja. Faktor-faktor produksi ini ada macam faktor produksi, input, serta jumlah kualitasnya perlu diketahui oleh produsen. Secara matematis itu hubungan antara input dan output bisa dilihat seperti ini. Y sama dengan F, X1, X2, dan seterusnya hingga variabel selesai, dan Xn, di mana Y ini sebagai produk atau variabel yang mempengaruhi oleh faktor produksi X, dan X sebagai faktor produksi atau variabel yang mempengaruhi variabel Y. Konsep fungsi produksi itu ada variabel yang dijelaskan yaitu variabel X dan merupakan output, dan variabel X itu sebagai input. Metode dalam penelitian yang saya pakai dalam hasil SPSS ini yaitu pertama, metode pengolahan dan analisis data, di mana data yang diperoleh akan diolah menjadi analisis kuantitatif dan kualitatif. Pengolahan kuantitatif ini bertujuan untuk menganalisis biaya usaha tani dan fungsi produksi Cobb-Douglas untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi usaha tani tersebut. Yang kedua, dengan metode analisis fungsi produksi. Fungsi produksi tersebut digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi usaha tani jambu biji merah, di mana faktor produksi ini dapat mengetahui secara langsung besaran elastisitas yang sekaligus menunjukkan keadaan return to scale berdasarkan koefisiensi regresi yang dihasilkan. Metode yang ketiga yaitu pengujian terhadap model penduga, di mana uji T jika probabilitasnya atau signifikan lebih dari 0,05 atau T hitungnya kurang dari T tabel, berarti hipotesa ini tidak terbukti, maka H0 diterima dan HA ditolak bila diuji secara parsial. Dan sebaliknya, jika probabilitas atau signifikannya kurang dari 0,05 atau T hitungnya lebih dari T tabel, berarti hipotesa ini terbukti
tidak terbukti, maka H0 ditolak dan HA diterima bila diuji secara parsial. Di sini ada uji F. F hitung sama dengan R kuadrat atau R square dibagi dengan K min 1 per 1 dikurang R kuadrat dibagi N kurang K. Keterangannya itu K sebagai jumlah variabel termasuk intercept, N sebagai jumlah pengamatan atau jumlah responden. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Di sini ada uji asumsi normalitas di mana titik-titik tersebut menyebar luas di daerah garis diagonal. Maka penelitian ini dalam regresi linear ini layak dipakai karena bersifat normalitas atau data yang digunakan itu masih bersifat normal. Yang kedua yaitu uji asumsi multikoleaneritas. Kita dapat melihatnya dari VIV tersebut nih. Di sini VIV-nya, jika nilai VIV-nya ini kurang dari 10, maka model tersebut diduga dalam penelitian ini tidak mengalami multikoleaneritas. Dan sebaliknya, jika VIV-nya ini lebih dari 10, dia mengalami multikoleaneritas. Yang ketiga yaitu uji asumsi autokorelasi. Kita dapat melihatnya dari Darwin-Watson. Ini bernilai 1,595 yang artinya tidak terjadi autokorelasi karena berdasarkan kriteria bahwa kriteria autokorelasi itu apabila DU kurang dari D kurang dari 4 min DU. Yang terakhir kita menggunakan uji heteroskedasitas di mana titik ini menyebar luas dan tidak membentuk pola yang jelas serta tersebar baik pada angka 0 di sumbu Y dan nilai 1. Jadi hal ini tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi tersebut. Kesimpulannya bahwa faktor produksi yang berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap produksi jambu biji merah ini adalah umur tanaman, karena dalam penambahan umur tanaman dapat mempengaruhi jumlah produksi jambu biji merah getas. Dan yang kedua yaitu faktor yang tidak mempengaruhi dalam produksi jambu biji merah getas adalah luas lahan, jumlah tanaman, pupuk kandang, pupuk unsur N, pupuk P, pupuk K, pestisida dan tenaga kerja. Di sini daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian hasil output SPSS ini ada sekitar segini. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya mulai merunning data dari SPSS. Pertama kali kita buka dulu aplikasi SPSS-nya seperti ini. Kemudian kita buka variable view. Di sini variable view untuk menginput semua variabel-variabel. Di sini saya menggunakan variabel independennya sampai 9. Untuk variabel Y itu diberi nama dengan variabel dependent. Untuk variabel X itu variabel independent. X7, X8, dan X9. Sudah seperti ini, kita ke measure. Measure ini kita menggunakan kategori scale karena data yang saya gunakan itu data nominal, data interval ataupun rasio. Kalau ada data dummy, kita bisa menggunakan kategori nominal. Karena saya di sini menggunakan data interval, jadi kita menggunakan kategori scale pada measure-nya. Sudah seperti ini, selanjutnya kita buka ke data view. Data view ini kita sudah munculkan seperti ini kategori-kategorinya. Di sini kita mulai mengcopy angka dari Excel di sini. Nah,
kita copy datanya, tapi untuk nama-nama variabel dan nama respondennya tidak usah di copy, cukup angka-angkanya saja yang di copy. Kemudian kita kembali ke SPSS lagi untuk paste dari data-data Excel tersebut. Contohnya seperti ini, datanya sudah keluar. Kemudian kita ke analisis, regression, atau lanjut ke linear. Kemudian untuk dependent ini kita menggunakan variabel Y, dan independent kita menggunakan variabel X1 sampai X9, X3, X4, dan sini kita pencet tanda panahnya seperti ini untuk memasukkan kategori independen tersebut. X7, X8, dan X9 sudah selesai seperti ini. Kemudian kita ke statistik ini kita klik estimate, model fit, R-square change, collinearity diagnosis, Darwin-Watson. Dari linear regression ini untuk melihat menu parameter R-square, multikolinitas, dan autokorelasi. Selanjutnya continue, kemudian ke plots. Plots ini untuk Y kita menggunakan spreadsheet, tanda panah, dan untuk X kita menggunakan spread. Lalu kita klik normal probability plot, continue, kemudian OK. Selanjutnya ini sudah mulai keluar hasil output dari SPSS tersebut. Nah, di sini kita mulai melihat uji normalitasnya. Nah, di sini uji normalitasnya terlihat bahwa titik-titik tersebut ini menyebar di sekitar garis diagonal atau penyebar di garis diagonal itu mengikuti arah garis diagonal tersebut, artinya layak dipakai karena bersifat normalitas atau datanya masih bersifat normal. Kemudian di multikoliniaritas kita bisa melihat di tabel koefisien di sini kita bisa melihat VIV-nya. Jadi dari tabel koefisien ini, uji multikoliniaritas ini bisa bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan dengan variabel-variabel bebas dengan model regresi. Jadi dalam pengujiannya itu kita bisa melihat dari VIV tersebut di sini bahwa bisa terjadi multikoliniaritas karena angka VIV-nya ini lebih dari 10 atau sebaliknya. Jika nilai VIP-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikoliniaritas. Di sini bahwa terlihat VIP-nya tidak ada yang di atas 10, sehingga ini tidak terjadi multikoliniaritas. Selanjutnya kita akan melihat uji autokorelasi. Kita melihat dari tabel model summary. Di sini kita dapat melihat dari Darwin-Watson. Darwin-Watson ini bernilai 1,572 yang artinya tidak terjadi autokorelasi karena berdasarkan kriteria bahwa adanya autokorelasi ini terjadi DU kurang dari D kurang dari 4 min DU. Yang keempat kita melihat uji heteroskedasitas pada tabel ini. Nah, grafik ini bahwa hasil grafik tersebut titiknya menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola yang jelas.
dan tersebar di atas 0 pada sumbu Y dan 1. Jadi bahwa tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi ini. Kesimpulannya, jadi untuk penelitian ini layak untuk dipakai. Selanjutnya kita masuk ke hasil statistik, yaitu kita melihat koefisiensi determinasi. Kita melihat dari R-square-nya. Di sini kita melihat dari model Sumeria bahwa R-square chain-nya ini hasilnya 0,780 yang berarti bahwa 78,0% hasil produksi jambu biji dapat diterangkan oleh 9 variabel seperti luas lahan, jumlah pohon, umur, pupuk kandang, pupuk N, pupuk P, pupuk K, pestisida, dan tenaga kerja. Kemudian kita lihat dari UJT kita melihat dari tabel koefisiensi, kita lihat dari signifikan di sini bahwa yang berpengaruh bertaraf pada 99% itu ada di X3 yang berarti tarafnya 99% dari 0,001. Untuk taraf UJF kita melihat dari tabel ANOVA bahwa di sini signifikannya 0,00 yang artinya karena nilai signifikannya kurang dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan UJF tersebut bahwa hipotesisnya akan diterima. Terima kasih presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.